Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Baik, di mana mengatakan di situ kalau perintah untuk Nabi Muhammad, mana Nabi Muhammad di situ? Kan Nabi Muhammad penyampai wahyunya. Bagaimana Allah mendiktenya? Kan kayak gitu. Oke, baik, ku ikuti lagi. Enggak ada yang ngedit. Cuma Anda yang nggak paham. Pertanyaanku, aku di situ siapa? Coba, tadi Anda mengatakan Allah, betul. Qul a'udzu birabbin nas. Oh. Aku di sini, sorry, bukan Allah yang saya maksud aku tadi ya. Ya, yang saya maksud aku tadi waktu pengucapan pelafalannya itu kutipan dari Allah untuk memerintahkan Nabi Muhammad gitu. Baik. Jadi aku di situ siapa? Tolong tegaskan aku di situ siapa? Aku kata perintah untuk Kata Nabi perintah Muhammad. lagi. Iya, ini itu adalah perintah. Pertanyaannya di aku di situ khusus untuk siapa itu? Aku itu siapa? Allah apa Muhammad? Ya, jadi aku di situ dikutip Allah ya, firman dari Allah untuk Nabi Muhammad menyampaikannya Nabi Muhammad, kepada umatnya. baik. Iya, baik. Ikuti lagi narasimu ya. Aku di situ Iya, udah paham kan ya? Oke, sebentar, kita belum habis lagi. Udah sampai di situ udah paham. Bentar sampai dulu. di situ aku paham ya. Iya, Sampai saya situ tanya aku baik. paham kalau Oke. Anda menggantikan Terus. aku itu adalah Muhammad. Baik. Oke, Lanjut terus. Oke, ketika aku di situ diganti dengan Nabi Muhammad, aku di situ jamak apa tunggal? Bukan akunya. Aku di situ adalah perintah Allah. Iya, nggak apa-apa. Aku ikutin lagi ke ini nggak apa-apa. Jadi aku di situ perkataan jamak atau perkataan tunggal? Coba. Apanya? Kita pelan-pelan. Perkataan aku itu adalah perkataan jamak ataupun tunggal. Coba. Tunggal aku satu. Oke, ketika perintah di situ dikatakan aku adalah tunggal, bermaksud hanya khusus untuk seorang, betul, karena dia tunggal. Iya, betul. Oke, ini perintahnya Allah memerintahkan Muhammad mengatakan ini kepada umatnya, betul. Oke, ketika Nabi Muhammad, tolong dengar dengan baik dan jelas supaya Anda bisa nalar ya. Ketika Nabi Muhammad mengatakan perkataan ini dengan umat, seperti ini jadinya. Coba dengar baik-baik. Wahai umatku, dengarlah wahyu Allah. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Oke, sekarang seperti apa pendengaran Anda tentang kalimat itu? Iya, aku bagus. berlindung kepada Tuhan manusia. Aku, kata Nabi Muhammad, berlindung kepada Tuhannya manusia. Betul itu? Iya, oke, baik, sudah betul-betul. Oke, kutip lagi. Baik, paham kan? Kukupas lagi karena abang mendengar di situ. Ketika aku mengatakan di situ jamak kata tunggal, abang juga mengakui tunggal. Jadi bermaksud di situ hanya seorang yang berlindung kepada Tuhannya manusia, itu siapa? Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad yang berlindung kepada Tuhan manusia itu, tetapi umatnya tidak. Kau kagak paham berarti. Nggak usah framing kau. Lebih baik kau nanya kalau kayak gitu nggak tahu maksudnya. Gini, bentar. Saya Anda itu ya bentar dulu. Ya saya akan tanggapi dulu ya. Dari tadi Anda ngomong terus. Bentar dulu ya. Dengarkan dulu. Ya coba biar Anda paham ya. Biar Anda paham ya kayak gini ya. Kita perlu tanggapan juga ya. Kata kamu di situ kau udah paham penjelasan saya. Kata perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Lalu kau framing ya bahwa di situ sebentar. Makanya dengarkan kata saya ya. Silakan. Aku berlindung kepada Allah. Ya, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Diperintahkan kepada Nabi Muhammad. Bukan cuma Nabi Muhammad yang dimaksud aku berlindung kepada Allah itu. Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan bagi umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau Nabi Muhammad mengatakan aku berlindung kepada Tuhannya manusia, bukan berarti cuma Nabi Muhammad. Itu contoh untuk umatnya juga. Oke, sudah siap. Jangan kau framing kau. Ini kau tanggapi lagi perkataanmu. Iya.
berdekatan dengan Anda, aku itu jamaah kapal tunggal. Iya, tenangnya, kita tenang saja. Oke, baik. Perintah itu khusus untuk Nabi Muhammad dan disuruh oleh Allah mengatakan itu kepada umatnya. Ketika Nabi Muhammad mengatakan itu, maka jelaslah. Karena ini adalah perintah untuk Nabi Muhammad, bukan perintah untuk umatnya. Ya. Jadi jelaslah. Ya, jangan mengubah-ubah kitab saya. Jangan mengubah-ubah kitab saya. Yang tertulis. Jangan lari daripada yang tertulis, Bang. Tolong, Bang. Jangan edit menerus, Bang. Makanya Anda jangan menambah-nambahi Al-Quran saya min qablu hudan linnas. Al-Quran ini untuk seluruh manusia. Sesuai kepada data yang tertulis, Bang. Abang jangan mengedit Al-Qur'annya. Bukan, Anda jangan mempelintir, jangan. Baik, di situ kan perintah Allah langsung kepada Nabi Muhammad, betul. Betul. Kita akan menyampaikan kepada manusia. Ketika perkataan ini diikuti oleh Nabi Muhammad, makanya aku suruh Anda dengar baik dengan jelas tadi. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Bermakna di situ hanya Nabi Muhammad yang berlindung. Oh, salah maknanya berarti. Di situ kan aku. Bukan kita, bukan kalian, tetapi di situ aku khusus kepada tunggal, hanya seorang. Sudah paham di situ? Udah. Baik. Sekarang saya jawab ya. Gini, ternyata maknanya salah gitu, ya. Edit lagi, Bang. Silakan. Ternyata ya teman-teman semuanya, saya menjelaskan di awal ya, dia ngerti sudah ya. Tapi ya ngerti arti terjemahannya, tapi maknanya dia nggak ngerti rupanya. Suruh abang edit lagi supaya edit supaya apa yang diperintahkan Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan Allah melalui Nabi Muhammad ya, maka itu akan kita ikuti. Ketika Nabi Muhammad mencontohkan ya sesuatu dengan ucapan ya, aku berlindung kepada Allah Tuhannya manusia, kan kayak gitu ya. Iya. Jadi contoh yang beliau ucapkan ini untuk umatnya. Aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Bentar dulu ya. Tidak ada, betul. Iya, merujuk ke Allah, betul. Baik, jadi aku adalah Allah, betul. Oke, silakan. Itu makin menguatkan argumen saya. Silakan. Ya, terus wahai Bani Israel, kan lanjut nih, semuanya adalah Allah. Betul? Betul. Jadi lalu Anda mau cocok lagi, lalu Anda mau cocok lagi ke Anas kan? Data yang Anda paparkan barusan tadi lagi menguatkan argumen saya kalau aku itu besar itu Allah. Oke, silakan. Jadi di sini ya katakanlah aku berlindung ya, aku yang huruf besar di sini ya bukan merujuk kepada Allah. Apa perintahnya? Isinya? Oke, aku berlindung kepada manusia. Aku di situ siapa? Oke, analoginya Ustaz. Bentar, saya mau tanya, aku itu siapa di situ tadi? Allah. Yang berkata-katakan Allah. Yang mengatakan Allah, mencontohkan kepada Nabi Muhammad. Gimana katanya? Tidak ada dikatakan mencontohkan di situ, jangan ditambah-tambahin. Baik, memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Baik, gimana perintahnya? Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Berarti aku di situ Nabi Muhammad gitu ya? Kenapa jadi Nabi Muhammad? Mana? Kan kayak gitu, mudah mencernanya. Makanya kau udah tahu kan maksud yang dimaksud aku di situ siapa gitu. Bentar udah terjawab kan udah puas kan jawabannya. Silakan ngomonglah dulu. Udah terjawab, apalagi udah terjawab udah. Ya baik. Aku beri Anda analogi ya. Oke. Analogi apa? Aku ini adalah Allah dan Anda itu adalah Nabi Muhammad. Aku datang nih di tempatnya kamu dan aku memberi perintah kepada Anda dan yang berkata-kata ini adalah aku Allah ya. Wahai Ustadz Yusuf PI. Katakanlah ini aku loh, bukan kalian, tapi aku berlindung kepada Tuhan manusia. Aku di situ yang berkata-kata siapa? Aku tidak memerintahkan yang kalian loh, tapi aku loh. Oke. Anda memerintahkan saya kan gitu.
Anda memerintahkan saya. Silakan. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, kan kayak gitu. Oke? Aku di situ siapa? Ya, diri saya. Allah yang sedang berperintah itu, yang memberi perintah itu. Kan Anda Sudah cuma Yusuf. Anda cuma mendiktekan. Anda cuma mendikte Oke, bukakan saya. data pembanding Katakan Anda. kayak gini kepada Itu. manusia. Oke, bukakan Kan data kayak gitu. pembanding Anda. Lalu Untuk menunjukkan data yang saya. apa isinya ya yang Anda sampaikan kepada saya? Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kan Anda memerintahkan saya. Isinya kayak Iya. gimana? Maka saya akan Iya. sampaikan isinya. Jadi aku di situ maksudnya merujuk ke saya. Baik. Oke. Eh, Ustadz, oke, begini Ustadz. Baik ya, dengar. Oke, aku di situ, aku sudah bukakan data kalau aku di situ adalah Allah. Sekarang tugas Ustadz adalah membukakan data sebagai data pembanding untuk menggugurkan data yang ku beri kepada Ustadz bahwa aku itu merujuk kepada Nabi Muhammad ataupun siapapun itu. Silakan buka data pembanding, Ustadz, silakan. Baik. Langsung ya teman-teman. Mari kita baca asbabun nuzulnya ya teman-teman ya. Gampang kan? Pembanding kalau aku itu merujuk ya, kepada siapa? sabar ya, kau merujukkan Silakan, tadi kan baik. aku di situ siapa, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailul Nubuwah ya, Nubuwah Al-Kalbi. Langsung aja isinya aja ya kayak gimana ya. Silakan. Ini isinya. Maka datanglah kepada para malaikat ya, kepada beliau dua malaikat, yang satu duduk sebelah kepala beliau dan satu lagi duduk sebelah kaki beliau. Berkatalah malaikat yang duduk itu di sebelah kaki ya beliau kepada malaikat yang duduk di sebelah kepala beliau, apa yang kau lihat? Ia menjawab ya, ia menjawab beliau terkena guna-guna. Ini jadi langsung aja ya, kalau kita lihat asbabun nuzul ini, sebab turunnya ayat itu Nabi Muhammad ya diperintahkan untuk membaca. Bentar nih, pada pagi harinya Rasulullah mengutus Ammar ya dan kawan-kawannya, setibanya di sumur tampaklah air merah ya, air merah tampaklah itu ditimbanya, diangkat batunya serta dikeluarkan gulungannya. Banyak sih asbabnya, banyak panjang teman-temannya. Jadi di sini dikatakan ya, ini adalah ayat-ayat yang menangkal kejahatan manusia gitu, agar manusia satu diri kita ya, satu diri kita sendiri berlindung dari fitnah-fitnah manusia yang lainnya. Gitu maksudnya. Dah. Asbabnya bisa dibaca kok ya. Gue beri anda kesempatan, silakan. Udah. Sudah. Jadi aku di situ siapa? Mana data pembanding Anda mengatakan aku itu merujuk kepada yang lain? Contoh kepada Mana data Anda? Nih. Aku kan tadi bukakan data ya. Aku itu merujuk kepada Allah. Ya, yang aku minta kepada Yusuf adalah data pembanding. Kalau aku ada perkataan, aku itu merujuk kepada Nabi Muhammad ataupun siapapun itu. Berarti nggak paham dia. Berarti seharus saya logikakan kayak gini ya. Sabar ya. Baik. Kayak gini. Silakan. Saya mau perintahkan Anda kayak gini. Namanya siapa? Putra. Katakanlah. Aku berlindung kepada Tuhan. Sekarang saya mau tanya, aku di situ merujuk ke siapa? Kamu, bukan aku, karena kamu yang berkata. Kenapa ke saya? Saya hanya mendikte Anda, ya, mendikte. Hai putra, hai putra. Iya, aku memerintahkan kamu. Kan kayak gitu. Lu merintahkan aku untuk mengatakan aku di situ loh. Jadi aku itu. Iya, aku adalah merujuk kepada kamu. Betul? Pertama kali Anda mengucapkan itu, memerintahkan itu, aku itu adalah merujuk kepada kamu. Betul? Nah, ketika aku menyampaikan itu kepada umat dan aku berkata aku, itu nanti akan berubah menjadi diri saya. Kenapa?
Karena yang mengatakan itu pada ketika saya menyampaikan Ngaco, berantakan. Berantakan kalau kayak gitu. Saya cuma memerintahkan Anda, ya. Saya perintahkan Anda nih. Hai putra, katakanlah kepada manusia, aku berlindung kepada Tuhan. Aku di situ merujuk kepada siapa? Oke, aku merujuk kepada Allah. Sekolah lagi dah ya. Aduh, aku sudah Sekolah lagi kayak gitu, atau Anda belajar masalah muda, atau masalah muda dulu dah kalau kayak gitu ya. Aduh. bisa sekular. Tolong bukakan saya data pembanding. Iya, ada. Kalau saya, bukan argumen saya, malah Anda membukakan data tadi yang heran saya, berat emang. Udah dibilang ya, sudah dicontohin ya. Saya cuma perintah kau katakan kepada manusia. Ya, gimana bunyinya? Aku bertuhan, aku berlindung kepada Tuhan, kan kayak gitu. Aku berlindung kepada Tuhan. Aku di situ merujuk ke siapa? Kepada yang diperintah gitu. Ada aja ya.